Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Aji kembali berjalan dan terlihat Amel dan Adele sudah menghampiri sang kakak, Reni, yang masih saja menatap kepergian Aji tiba-tiba memegang sendiri. "Don't give up, Ren," gumamnya pelan. Setelah musik mulai memelan, Reni membalikkan tubuhnya lalu melangkah kembali ke tempat kerjanya dengan berjuta pertanyaan yang ada dalam benaknya. Malam hari, terlihat Aji baru saja selesai makan bersama keluarga di meja makan, kemudian Aji beranjak dari meja makan. "Mau kemana, nak?" tanya mamahnya. "Nggak kok mah, cuman pengen nelpon temen," jawab Aji. "Oh, kirain," ujar sang mama. Sedangkan kedua adiknya masih makan bersama dengan sang papa. Dan akhirnya Aji melangkah ke teras rumah sambil mengeluarkan HP dari sakunya. Ia menelpon seseorang saat sudah berada di teras. Terdengar suara panggilan masuk, namun belum ada jawaban dari orang yang ditelepon pria itu. Aji mengerutkan keningnya saat tidak mendapat jawaban. Kemudian ia kembali mencoba menelpon orang itu. "Tumben gak diangkat," gumam Aji pelan. Aji kemudian mencoba lagi. Akhirnya teleponnya dijawab oleh seseorang di seberang. "Ya Ji, kamu gidi mak." Belum juga Aji menyelesaikan ucapannya, orang di seberang menyela. "Nanti minta telepon lagi ya, sorry." Telepon terputus sepihak membuat Aji mengerutkan keningnya. Aneh, kemudian Aji duduk di salah satu kursi di sofa lalu membuka kembali HP-nya. Ia mencari-cari nomor HP seseorang. Terlihat sebuah senyuman saat melihat nama seseorang di layar ponselnya, kemudian beranjak berdiri untuk berganti pakaian. Di tempat berbeda, terlihat dua orang sedang makan bersama di salah satu resto daerah Datu Museng. "Siapa?" tanya seorang pria saat wanita di sampingnya baru saja menutup teleponnya. "Oh, teman Pak," jawab wanita itu kembali. Mereka melanjutkan menyantap makan malamnya dan terlihat wanita itu seringkali berpikir sesuatu. Sesekali ia menatap ponselnya yang ia letakkan di atas meja, berharap ia bisa segera menelpon balik orang yang menelponnya tadi. "Oh iya, semua SPV dari luar kota udah pada datang," tanya pria bernama lengkap Iputu Gede Ansyari. Wanita di sampingnya sedikit terkejut lalu menoleh ke pria itu. "Jadi udah pada datang semua ya Pak?" tanya wanita itu bernama Mita. "Ya, Mita malam ini sedang dinner bareng Pak Putu." "Sepertinya sih gitu Mit, karena tadi si Indra Kendari udah nelpon bahwa dia udah nyampai, terus Andre Palu juga udah nyampai," jawab Pak Putu. "Kalau Aji sih udah dari pagi nyampainya karena kebetulan saya yang jemput." Mita terdiam saat mendengar nama Aji disebut. "Oh gitu ya Pak," kata Mita sambil menatap kosong ke depan. Kembali kedua orang itu melanjutkan makannya, namun terlihat wanita itu sedang melamun dengan pikiran yang berkecamuk. Ingin rasanya ia cepat-cepat menelpon Aji malam ini, namun karena waktu yang tidak memungkinkan, maka dari itu mengurungkan sesaat niatnya menelpon balik Aji.
Habis makan, kamu mau kemana? Tanya Pak Putu setelah menghabiskan makanannya. Nggak kemana-mana kok Pak, jawab Mita menoleh. Oh, kebetulan saya pengen nyari sesuatu di Trans. Mau nemenin lagi nggak? Mita sejenak berpikir, lalu akhirnya mengangguk pelan menjawab pertanyaan pria di sampingnya. Ya sudah kalau gitu, saya bayar dulu, ujar Pak Putu setelah mereka menyelesaikan makan malam. Pria itu melangkah ke kasir, sedangkan Mita masih duduk di meja dengan pikiran yang tak menentu. Berkali-kali ia melihat ponselnya, berharap ada pesan masuk dari Aji. Saat masih melamun, tiba-tiba Pak Putu sudah kembali ke meja. Yuk, Mita menoleh ke pria itu lalu tersenyum, kemudian berdiri dan mengikuti langkah Pak Putu menuju parkiran mobil. Oh iya, minggu depan kita ada konsolidasi tuh di Bogor, kata Pak Putu saat sudah di perjalanan menuju Mall Trans. Oh iya Pak, kebetulan anak-anak admin di grup juga sudah membahasnya, jawab Mita menoleh. Terus kamu ikut juga kan? Tanya Pak Putu. Iya Pak, insya Allah, jawab Mita. Gitu dong, biar saya ada teman nantinya di sana. Mita terdiam. Ia paham betul kalimat terakhir yang Pak Putu katakan. Namun sebisa mungkin ia bersikap profesional karena biar bagaimana ia tak mau merusak karirnya jikalau menolak ajakan si bos. Kembali pikiran wanita itu berkecamuk bagaimana ia akan jelaskan ke Aji saat berada di Bogor. Apakah ia akan menghindar dari pria itu? Karena biar bagaimana ia belum bisa berterus terang di kantor tentang hubungannya dengan Aji. Dan sepertinya Aji juga menyetujui apa yang diinginkannya. Fiuh, Mita menghela nafasnya yang terasa berat. Kamu kenapa? Tanya Pak Putu. Enggak Pak, enggak apa-apa, jawab Mita. Kalau lagi ada masalah ngomong aja, siapa tahu saya bisa bantu, ujar Pak Putu. Enggak ada kok Pak, jawab Mita mencoba tersenyum. Ya sudah kalau memang enggak ada. Tak lama akhirnya mereka tiba di Mall Trans. Pak Putu dan Mita melangkah masuk ke dalam mall sesaat setelah memarkir mobilnya di pelataran parkir mall bagian samping. Beberapa saat kemudian, di tempat berbeda, para pengunjung setia Mall Panakukang Makassar saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam dan sebentar lagi mall akan kami tutup. Maka kami mohon bagi para pengunjung untuk segera menyelesaikan transaksinya dan segera meninggalkan mall kami tercinta. Suara operator mall mulai pengeras suara yang baru saja menginformasikan bahwa sebentar lagi mall akan tutup. Reni dan semua tim yang masuk shift siang segera membersihkan semua peralatan di masing-masing bagian. Akhirnya pulang, celetuk teman Reni setelah membersihkan etalase dan juga terlihat beberapa barista membersihkan mesin kopinya. Reni yang baru saja membersihkan mesin kasir segera melipat celeme dan juga topinya. Beberapa menit kemudian, para pekerja sudah mulai meninggalkan mall satu persatu. Reni menyempatkan mencuci mukanya di salah satu wastafel kemudian mengelap wajahnya menggunakan tisu yang ia ambil dari tas kecilnya. Wajah tanpa make up terlihat di pantulan cermin di depannya, karena seharian Jeko lumayan ramai sehingga mampu mengalihkan pikirannya tentang Aji. Awalnya setelah Aji meninggalkannya sore tadi memang ia merasa ada yang kurang dan berharap pria itu akan menghubunginya dalam waktu dekat ini. Saat ia melangkah keluar dari pintu karyawan, tiba-tiba tersirat bayangan Aji di pikirannya. Dia lagi, gumam Reni pelan, namun kali ini ia tidak merasakan perih di hatinya. Saat tiba di pintu keluar, Reni meraih ponselnya dari dalam tas kecil. Ia menatap layar ponselnya, kemudian mengetik nama Aji di kontak ponselnya. Ingin sekali ia menelpon Aji untuk sekedar say hello, namun pikirannya masih berkecamuk antara menjaga gengsinya atau tetap menghubunginya.
Belum pulang Ren, sapa salah satu teman kerjanya saat ia masih saja berdiri di depan pintu. Bentar lagi bro, jawab Reni tersenyum. Oke deh, kalau gitu gue duluan ya, ujar teman Reni yang berprofesi sebagai barista. Menjawabnya, akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk menelpon Aji dan menunggu sampai tiba di rumah baru ia akan menelponnya. Reni melangkahkan kakinya perlahan-lahan bersama dan dengan beberapa orang karyawan mal menuju tempat pemberhentian angkot. Tiba-tiba saat Reni melewati parkiran motor, seorang pria yang baru saja mengeluarkan motor dari parkiran menyapanya. Ren, mau bareng nggak? Tanya pria itu, membuat Reni menoleh. Gak usah Van, gue naik PT-PT aja, jawab Reni. Ya sudah, gue duluan ya. Kembali Reni hanya bisa menghela nafas saat temannya tadi sudah meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, ternyata untuk angkot jurusan Daya belum ada sama sekali terlihat. Hanya angkot jurusan Sumigo dan Veteran yang lalu lalang di depan halte. Reni masih sabar menunggu sambil duduk di halte dan memainkan ponselnya. Terlihat halte mulai sepi, hanya 3 orang saja yang menemani Reni menunggu angkot yang sepertinya sejurusan dengan Reni. Sayup-sayup, suara langkah kaki terdengar mendekat ke halte. Saat Reni masih sibuk bermain HP, seorang pria sudah berada tak jauh dari posisinya. Pria itu tersenyum saat mengetahui Reni ternyata masih ada di halte. Kemudian setelah menarik nafas yang terasa berat, pria itu kembali mendekat ke gadis itu. Mau bareng? Suara serak terdengar di telinga Reni. Reni menekan tombol lock di ponselnya lalu menoleh ke pria itu.